Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ibu-ibu sekalian, para hadirin dan ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karunia sehat itu begitu mahal. Karena hakikatnya ketika sehat itu seolah-olah menampak kepada kita banyak orang yang mungkin lupa. Kenapa bisa lupa? Seolah-olah Allah tidak memberikan apa-apa. Tetapi ketika sehat itu diambil oleh Allah, maka kalimatnya adalah kita baru merasakan ternyata sehat itu begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan saya doakan untuk kita semua yang ada di sini, kemudian untuk keluarga kita, kemudian untuk saudara kita, saudari kita, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya juga jadi lupa. Saya mohon doa untuk khususnya untuk anak saya, namanya Baikuni Zaki Rahman, yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian untuk istri saya, kemudian untuk semuanya, intinya kita berdoa dan kita berikan doa yang terbaik dengan mengirimkan surat Al-Fatihah ala nabiyina nasrul jalla Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kita akan membahas, masuk kepada pembahasan kita episode keempat yang akan kita bahas. Episode keberapa kita? Sudah bertemu sama Siro? Sudah episode ke-6? Salah nulis saya berarti ya. Baik. Episode ke-6 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Next kita akan masuk ibu-ibu sekalian saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kemarin, yang namanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah Rasul pertama. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Rasul sekaligus yang namanya begitu berat ujiannya. Maka kalimat seorang Rasul sudah pasti nabi. Tapi tidak semua nabi adalah rasul. Makanya saya kemarin memberikan singkatan biar mudah untuk diingat. Siapa rasul yang wajib kita imani? Ada 5. Maka disingkat dengan mimin. Disingkat ya. Yang pertama Nabi Muhammad, ya, biar kita ingat karena Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus Rasul. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa.
yang ketiga Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Makanya mimin dari awal. Nah, makanya di sini adalah hipotesa jarak dari Nabi ke Rasul ada 8 sampai 10 generasi. Dan kalimat setiap Rasul itu selalu ada kesyirikan atau kemusyrikan yang besar. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal raja yang membangkang atau menentang Nabi Ibrahim siapa? Siapa? Raja Namrud. Lamun tedamang urang ngaringkuk dina kasur eta nabina naon? Namrud. Nah, biar gampang. Nah, Raja Namrud ini adalah sama seperti julukan Fir'aun. Fir'aun itu kan untuk sebutan Raja Mesir. Sedangkan Nabi Ibrahim juga sama, pada zaman Nabi Ibrahim, raja-raja pada dulu itu disebut dengan Namrud. Maka kalimat di sini adalah kemusyrikan yang paling nyatanya adalah Nabi Ibrahim itu seolah-olah kalimatnya ketika mencari Tuhan itu berada benar-benar menggunakan logikanya. Sampai datang ke hutan, dia berpikir bahwasannya siapa yang menjadi pencipta alam semesta ini. Ketika ada siang melihat, oh berarti yang menjadi Tuhan itu adalah matahari, bukan mata ikan ya, matahari. Tapi ketika datangnya malam, kenapa matahari redup? Kemudian datanglah sinar bulan. Maka Nabi Ibrahim menyimpulkan pada waktu sebelum dia akan jadi nabi, oh yang menjadi Tuhan itu adalah bulan. Tetapi Allah tidak membiarkan seorang nabi untuk memberikan kesimpulan sendiri. Maka kalimat seorang nabi dan rasul akan selalu dijaga lisan, perbuatan, serta pikirannya. Dengan dalil apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh para nabi atau para rasul itu merupakan wahyu yang diberikan kepadanya. Berarti perbuatan, kemudian lisan dan pikirannya itu dibimbing langsung melalui wahyu. Maka kalimatnya di sini adalah, kita lihat poin pertama. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam ada 10 generasi. Kalau kemarin dicatat ya, saya ini akan bagikan juga, nanti di-share di grup juga kan di-share. Tetapi biar jadi catatan, biar kita enak. Kan beda, kadang-kadang catatan saya dengan catatan ibu beda. Tetapi biar nanti mencocokkan seperti apa baik. Kemudian dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim alaihissalam ada 10 generasi juga. Maka kalimatnya adalah di dalam hadisnya, coba lihat ayat hadisnya itu tadi. An Abi Hurairah fi ma'alamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinah. Jadi kalimatnya adalah, maka setiap 100 tahun, berdasarkan dalil ini, setiap 100 tahun Allah akan kirimkan sampai akhir zaman. Sekali lagi, sampai akhir zaman Allah akan kirimkan pembaharu. Maka kita akan tahu kalau zaman sekarang ada para ulama-ulama yang menjadi ikon untuk saat ini. Misalkan kalau di Mesir terkenal dengan fatwa Yusuf Qaradawi, kalau tidak di Mesir pada waktu sekarang itu
fatwa-fatwa yang selalu dipakai untuk rujukan hukum itu adalah mufti Mesir. Maka yang menjadi permasalahan sekarang adalah kita pun sekarang jangan risau, jangan khawatir. Setiap 100 tahun sekali bakal ada orang yang membuat perubahan. Maka ayeuna nu kalimatna punten yang main aplikasi nuju joget-jogetan siapa akan terkikis. Apalagi perkiraan nanti suatu saat ketika dukhon datang. Nanti di akhir zaman seolah-olah nanti yang namanya sosial media dan apapun lagi sudah tidak akan berfungsi lagi. Maka yang diperlukan pada saat ini adalah coba eratkan hubungan silaturahim. Bisnis pun nanti akan kembali lagi bergerak menjadi offline. Jadi kalimatnya adalah bukan berarti yang offline, yang online sekarang artinya gak bagus, enggak. Tapi harus dikuatkan antara offline dan online. Sok kira ayeuna. Ibu tahu ustadz yang sedang viral, misalkan Ustadz Abdul Somad tahu? Kenal? Tidak. Kan gitu ya. Kenalnya dari mana? Sosial media. Tapi kalimatnya adalah suatu saat akan seperti ulama-ulama terdahulu lagi, yang mana kita akan datang berbondong-bondong kepada para ulama dan kita mengkaji seperti ini lah ya. Alhamdulillah sekarang kan ada yang namanya media. Jadi kita bisa melihat. Tapi wayah saran saya adalah kalau melihat suatu kajian ulang potongan ya. Coba obrolan ibu misalkan ketika mengatakan sesuatu tetapi dipotong atau di-cut saja. Ternyata disalah artikan oleh orang lain, tersinggung gak? Ya, sama seperti ceramah ustadz yang tidak dilihat full cuplikan ceramahnya, yang dilihat potongannya bisa menjadi salah dalam persepsi mengartikan. Baik. Next, kita lanjutkan. Slide selanjutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk generasi ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Satu masa dengan Nabi Hud dan Nabi Shaleh. Berarti Nabi Ibrahim itu satu zaman dengan Nabi Hud dan Nabi Shaleh. Jadi ibu kalimatnya adalah Nabi itu banyak. Makanya kalimat tetapi yang wajib diimani pada saat ini, kenapa saya langsung pada Nabi Ibrahim? Karena titik poinnya di sini adalah dakwah sampai Nabi Muhammad sampai kita akan bersilsilah, akan menyambung. Maka kalimat di sini adalah Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Hud dan Nabi Shaleh yang terkenal dengan kaum Ad dan Samud. Maka kaum mereka yang terkenal pada waktu itu punten, yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kan kalau laki-laki suka laki-laki disebutnya apa? Homoseksual. Kalau perempuan suka sama perempuan, lesbi. Laki-laki suka sama perempuan, hobinya. Ya wajar. Tapi harus yang halal. Baik. Nah, maka di sini kita harus tahu Nabi Ibrahim yang kita tahu kan punya dua istri, ya, Sayyidah Sarah sama Sayyidah Hajar. Sekali lagi, Nabi Ibrahim yang kita tahu mempunyai dua istri. Tetapi ada dalam satu riwayat yang saya baca di dalam Sirah Nabawiyah, bahwasannya Nabi Ibrahim mempunyai 3 orang istri. Yang pertama Sayyidah Sarah. Sekali lagi,
Yang pertama siapa? Sayyidah Sarah. Yang diuji pada waktu menikah dengan Sayyidah Sarah, kata ulama sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak sekitar 65 sampai 70 tahun. Coba perempuan yang sudah lewat dari 65 sampai 70 tahun maka rentan dengan menopause. Betul? Ya. Dan kalau sudah menopause, kalimatnya mustahil punya anak. Ya. Tetapi kalimatnya apa? Nabi Ibrahim ketika menunggu kelahiran Nabi siapa? Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu anak kedua ya, bukan anak pertama. Anak pertamanya siapa? Ismail. Ya kita tahu. Masya Allah sudah hebat semuanya. Terkedah tuh ini nggak jelas dulu. Masya Allah. Nah, maka yang saya jelaskan adalah Bu, kalau kita punya anak, kalau kita punya saudara, termasuk apa kita juga yang sedang mengalami baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalimatnya adalah jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. La taqnatu min rahmatillah. Karena Nabi Ibrahim pun kalimatnya adalah 65 sampai 70 tahun belum dikaruniai anak. Tetapi kalimatnya adalah bisa jadi sesuatu hal yang belum diberikan oleh Allah kepada kita, sedangkan kita mengharapkannya, ternyata ada hal buruk di dalamnya. Makanya kalimatnya adalah sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik di hadapan, dan sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu juga buruk di hadapan. Jadi yang menjadi permasalahan seperti ini. Saya ingin menjelaskan. Yang namanya syirik. Syirik itu ada dua. Ada syirik jari, syirik yang benar-benar menyekutukan Allah secara benda. Kita menyembah sudah kepada makhluk, sudah ada bentuknya, ya. Itu disebut syirik jari. Ada yang disebut dengan syirik khafi atau batini. Apa syirik khafi atau batini? Adalah ketika kita merasa putus asa dan di sanalah kita tidak mau seolah-olah menyembah Allah lagi. Punten, misalkan seperti contoh tadi, ketika ada di antara kita yang tidak punya anak, kemudian kita putus asa, maka itu disebutnya sebagai syirik khafi. Karena kenapa? Karena dia putus asa. Sedangkan kalimatnya adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi kadang-kadang ada aja Bu yang namanya punten, tiba-tiba yang namanya saudara kita yang mungkin anaknya banyak, tiba-tiba abdi ieu reseur teh sehingga buat teh masa teh ya. Painten upami AA badai ibarat ngarawat putra abdi sawius. Nah itulah, karena kalimatnya adalah gak semuanya yang disebut anak itu harus terlahir dari rahim kita. Makanya yang disebut kalimat seorang anak yang berdoa kepada orang tuanya ada 3 kategori. Maka yang disebut orang tua itu ada 3 kategori. Yang pertama orang tua rahim, yaitu orang tua kandung. Maka doa seorang anak yang berdoa terhadap orang tua kandungnya, maka dia sampai akhir hayatnya pun akan selalu mengalir dan sampai kepada orang tua. Kemudian yang kedua, penafsiran para ulama hadis adalah yang kedua adalah orang tua didik. Orang tua didik itu seperti seorang guru dengan muridnya. Maka sampai kapanpun seorang murid berdoa kepada gurunya, meskipun gurunya juga wafat, maka dia termasuk orang tua didik. Dan itulah yang disebut seorang anak yang berdoa kepada orang tuanya.
Dan yang ketiga adalah orang tua asuh. Apa orang tua asuh? Meskipun anak itu bukan terlahir dari rahim kita, tetapi kita mengasuhnya sampai besar, kemudian dia solih dan dia menganggap kita sebagai orang tuanya. Ketika dia memohon kepada Allah untuk berdoa, bahkan kita telah wafat pun, maka doa seorang anak asuh tadi kepada orang tuanya pun akan sampai. Maka kalimatnya di sini adalah Islam itu luas. Dan pemahaman tentang bahasa Arab yang saya jelaskan, satu kosakata bahasa Arab saja bisa mencapai 14 penafsiran. Saking kayanya, makanya Al-Quran itu begitu kaya penafsiran. Maka di sini adalah, kita kembalikan lagi adalah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, tetapi Nabi Ibrahim tidak putus asa dari rahmat. Nanti mungkin saya ceritakan pada pertemuan kedua tentang bagaimana Nabi Ibrahim yang begitu dengan ujian yang begitu berat sehingga mendapatkan anak pertama, terdapat dalam Al-Quran. Sekali lagi, Nabi Ibrahim istri pertamanya siapa? Sayyidah Sarah. Istri keduanya Sayyidah Hajar. Dari Sayyidah Hajar terlahir Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah sebagian ahli sejarah mengatakan istri Nabi Ibrahim yang ketiga adalah Sayyidah Qunturah. Dari Sayyidah Qunturah melahirkan siapa? Nabi Madian. Ya, jadi Madian itu adalah seorang nabi. Jadi dari rahim istri-istri Nabi Ibrahim ini terlahirlah para nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah kan yang nyambung kepada Nabi Muhammad Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Ishak akan nyambung kepada Bani Israel. Ya. Nah, kalimatnya di sini adalah kita lihat. Kita perhatikan kepada istri kedua Sayyidah Hajar, punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Ismail punya anak namanya Nabi. Kemudian Nabi punya anak yang namanya Adnan. Dan Adnan ini adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Dan terlahirnya bahasa Arab ini berawal dari lisannya siapa? Adnan. So, aina lamun ditaros ibu, misalkan biasa kan bahasa Arab salit-salit ya punya. Lamun ditaros misalkan, kaifa halu? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Mas, ayo saya salin-salin bu, mau ditaros. Kaifa halu? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sekali lagi, kaifa halu? Alhamdulillah bil khair. Nah, kalau itu terbiasa bahasa Arabnya, insyaallah tambihan deui tekniran. Kayaknya mun aya insyaallah tambihan lagi untuk Majlis Taklim Darul Ilmi pertemuan yang ke berapa? Ke 101 ada ujian termin insyaallah. Baik, 100 hiji berarti insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umurin. Amin. Masyaallah. Kan kajian ini akan selalu berterus akan selalu berlanjut kepada siapa? Anak cucu kita. Betul ya? Nanti anak cucu kita akan melihat, oh ternyata di Majlis Darul Ilmi di sini masyaallah bisa dilihat videonya. Kemudian nanti ke depan, waduh masyaallah, kayak teh jalan teh macetku panaosan Darul Ilmi. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya lah bisa, artinya apa? Bisa terhidupi oleh Majlis Taklim ini. Artinya suatu majlis akan barokah kalau sekitarannya itu akan tercukupi secara kehidupan dan yang lainnya, akan saling mendoakan. Baik. Next kita lanjutkan. Kemudian yang tadi kan berarti dari Nabi Ismail ini yang menjadi
turunan atau silsilah yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf, makanya istri ketiga Nabi Ibrahim adalah kaum Turah. Apa dalilnya melahirkan Madian? Inilah, wa ila Madiana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi Madian ini adalah pun seorang nabi yang dakwanya sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk mengajarkan tauhid. Baik, kita lanjutkan. Next. Penisbatan. Penisbatan Islam dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Sekali lagi, penisbatannya saja. Tetapi agamanya dibawa semenjak Nabi Adam alaihi salam. Makanya yang jadi pertanyaan, siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang membangun pondasi-pondasi Ka'bah? Nabi Ibrahim. Wa id yarfa Ibrahim al-qawaid. Bahkan yang merenovasi juga adalah Nabi Ibrahim. Maka kalimatnya sekali lagi, yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalimatnya dari dulu Islam itu adalah dibawa oleh zaman Nabi Adam. Tapi penisbatannya bahwasanya oh ini Islam kan gitu ya. Posisinya adalah dinisbahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayatnya? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu ayat. Nah, agar kita tahu tentang biografi Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ayah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mempunyai ayah yang bernama Azar. Kade atau Puje Ajar. Mungkin jadi kurang Ajar. Kalau disebutkan kurang Azar, makanya ajrun itu artinya pahala. Berarti kalau kurang ajar berarti kurang. Makanya yang namanya ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Dan Azar itu adalah tangan kanannya Namrud untuk membuat berhala. Dan Azar itu adalah seorang seniman yang terkemuka pada waktu itu. Kan ceritanya seperti ini. Raja Namrud ini menganggap dirinya Tuhan. Beda kan ceritanya seperti ini. Kalau Fir'aun, ceritanya Fir'aun itu menganggap Tuhan itu yang pertama adalah dia mendatangi Ramses pertama. Dan Fir'aun itu adalah jeger. Sehingga di depan rakyatnya Fir'aun itu berani menebas Ramses pertama. Coba membayangkan, ada yang berani langsung terang-terangan menebas kepala pemerintahnya Firaun awanian. Sanes nekek nes ngeplak, gimana? Ditebas. Maka kalimatnya adalah ketika tidak ada orang yang mau membantah, ketika tidak ada orang yang mau menentang, dan ketika tidak ada orang yang mau mengkoreksi tentang yang namanya perbuatan kita, maka siap-siap di dalam diri manusia ada ketakaburan yang akan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Makanya Namrud pada waktu itu adalah tidak ada seorang pun yang mampu menentang Namrud. Maka kalimatnya adalah disinilah dibikinkanlah dewa-dewa. Makanya oleh Azar dibikinkan
Dewa-dewanya ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi kalimatnya adalah yang mereka sembah, ternyata Nabi Ibrahim tidak mau membiarkannya. Semua dihancurkan dan kapak itu disisakan di patung yang paling besar. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, kenapa? Atau siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Jawab Nabi Ibrahim adalah, coba tanyakan saja kepada patung yang paling besar. Itu kapaknya ada di tangan patung besar. Oh, Namrud berpikir, masa patung ada yang bisa menghancurkan? Kan kayak gitu. Makanya kata Ibrahim, kenapa tuh kamu sembah? Nah, dari sanalah bahwasanya begitu marahnya Namrud sehingga Nabi Ibrahim diberikan ujian apa? Ingin dibakar. Tapi hebatnya, api pada waktu itu yang mempunyai sifat zat panas, tetapi ketika kepada Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin. Ada yang ingin coba? Wah, Nabi Ibrahim ya, misalnya anggar minimal ibaratnya mau letek nih punya kan kayak gitu. Makanya di sini Bu, kita lihat Nabi Ibrahim, biar kita tahu tentang biografinya, adalah berasal dari Babilonia, atau dulu itu kita disebut, kalau kita kenal Babilonia itu dengan Persia dahulu, atau sekarang itu adalah Irak dan Iran. Ya. Kemudian hijrah ke Haran. Dari Haran hijrah ke Kan'an. Tuh, Bu. Makanya hijrah ke Kan'an anak Nabi Nuh bukan. Jadi kalimatnya Kan'an itu dulu, yang namanya tempat itu dulu adalah berawal dari nama orang. Oh, ayeuna di dia jalan naon Nabi na? Jalan pesantren. Aya teh namina pesantren di dia. Aya. Misalkan di Cimahi aya jalan Sersan Bajuri, ada orangnya? Ada. Kemudian ada yang kesana lagi, Kolmas ya, Kolonel Masturi, sama seperti itu. Jadi nama jalan, nama tempat itu dinisbahkan atau disematkan kepada nama orang. Makanya tadi dari Haran hijrah ke Kan'an, kemudian hijrah ke Mesir. Nah, disinilah Bu, yang namanya saya ingin menceritakan. Kan Sayyidah Sarah itu begitu cantik. Dari mana? Kan dari tadi, dari Babilonia, dari Persia. Kalau sekarang kita terkenal dengan apa? Dengan Irak dan Iran. Makanya Irak dan Iran itu bangsa aslinya bukan Arab, tapi Persia. Makanya kita, tapi kenapa Pak Ustadz yang namanya Iran kok bahasa Arab? Karena kan perluasan ekspansi. Tetapi bangsa aslinya bukan Arab, Persia. Maka kalimatnya adalah ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, bawa Sayyidah Sarah. Ketika sebelum berangkat ke Mesir kan dikasih tahu hati-hati, ada raja yang di sana. Abang cembur amat ayah raja cuningin. Waktu ini cuningin. Apa ya? Cuningin bahasa Indonesianya apa? Genit ya. Tapi genitnya kalau keterlaluan. Kalau ada yang cantik langsung diambil dan jadikan istri. Pas kebetulan ternyata berjalan dengan Sayyidah Sarah, tertangkaplah oleh pada waktu itu, kalau bahasa kita itu adalah pengaman-pengaman. Wah, ini cantik dibawa. Ketika ditanya oleh Raja Mesir itu, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudari. Artinya, kenapa gak jawab istriku? Tetapi betul itu adalah saudari seimanku. Kan gitu. Kalau bahasanya bahasa kiasan. Maka ketika diambil Sayyidah Sarah oleh Raja Mesir tadi, ketika seorang Raja Mesir tadi ingin berniat punten mesum, dalam artian sudah kotor pikirannya, apa yang terjadi? Tiba-tiba stroke. Raja Mesir tadi sudah stroke. Tapi dia masih bisa berbicara. Kamu tuh siapa? Katanya. Dan apa yang kamu ucapkan? Aku hanya mengucapkan
mengucapkan kepada Tuhanku yaitu Allah, bahwasannya kalau kamu berniat kotor kepadaku, mudah-mudahan Allah menolongku. Maka Allah menyetrukannya. Maka kalimat kata Raja Mesir tadi, mintalah doa kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Aku tidak akan berniat lagi. Kemudian sembuh. 2 menit kemudian itu deh, stroke deh. Bayang. Kemudian Raja Mesir ini mengatakan seperti ini, kamu berdoa apa? Kok saya setiap mau ibaratkan menyentuhmu tapi saya langsung stroke nih. Saya hanya berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan. Seperti itu saja. Dia meminta yang ketiga kalinya, maka mintalah kepada Tuhan untuk menyembuhkan diriku. Aku tidak akan menyentuh. Setelah disembuhkan 2 menit nih menyentuh deh, stroke deh. Itu sudah nggak bisa berbicara. Sampai dia berbicara di dalam hatinya, ini mah lowi izin sampai gitu. Karena kalimatnya apa? Mesir itu terkenal dengan sihir. Coba bayangkan, Nabi Musa pada waktu itu ditantang oleh puluh ribuan ahli sihir. Maka ketika ada Raja Mesir, kan dia sudah ada punya pawangnya, Bu ya. Tapi bisa melumpuhkan Raja Mesir berarti dia paling hebat. Kan gitu. Maka kalimatnya terlontaslah Sayyidah Sarah. Akhirnya setelah itu, karena Sayyidah Sarah mempunyai hati yang lembut, maka didoakan Raja Mesir tadi. Dari sanalah dianugerahi atau diberikan, ada 2 pengertian, ada 2 versi. Sayyidah Hajar itu ada yang menyebutkan anak dari Raja Mesir, ada yang mengatakan adalah hadiah dari Raja Mesir. Maka dari sanalah Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar. Dan tidak lama kemudian dianugerahi seorang anak yang bernama Ismail. Begitulah ceritanya. Baik. Kita akan cerita, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Bu, bayangkan ketika baru lahir, kalau bangsa kita adalah bayi lagi merah-merah, tiba-tiba Allah memerintahkan dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ajak Ismail dan istri Hajar ke suatu tempat yang disebut tempat itu adalah dulu namanya adalah Bakkah. Bukan Makkah dulu, Bakkah pakai bak. Karena Bakkah itu artinya kesedihan. Kenapa disebut kesedihan? Karena dulunya Mekah itu tidak ada yang namanya, bahasa kitanya adalah sayur-sayuran dan yang lain. Sumber kehidupan tidak ada, gersang pada waktu itu. Makanya kalau ibu datang ke Madinah sama ke Mekah, lebih sejuk di mana? Di mana? Madinah. Ya. Di Mekah mah, makanya kalimatnya adalah di Mekah itu meskipun dekat Ka'bah, yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab ada. Makanya kita jangan heran, meskipun ada rumah tetangga kita atau rumah kita dekat masjid, ketika azan berkumandang tetapi tidak terdengar, itu sudah dicontohi pada zaman dulu adalah ada Abu Lahab dan Abu Jahal yang dekat dengan Mekah tapi beriman. Orang masuk mengartikan mana imah dekat masjid ibarat ke dapat hidayah, ya punya iyo dekat Ka'bah gak dapat hidayah. Makanya kalau kita beranggapan seperti ini, kita datang ke Mekah, pengemis ada kan ya? Ada nggak? Ada. Kalau kita pikir bahwasanya adalah, kalau saya berpikir daripada ngemis mending tawaf, mending sholat di Masjidil Haram, sholat sunnah, betul nggak? Dapat rezeki nanti, betul nggak? Tapi kenapa mereka masih mengemis? Karena kalimatnya hidayah itu tidak ditentukan oleh jarak, tidak ditentukan seperti itu. Makanya kalimatnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal meskipun dekat dengan Ka'bah, tetap hidayah itu tidak akan datang. Nah,
Kisahnya Nabi Ismail alaihissalam disuruh untuk diasingkan di suatu tempat yang disebut Bakah. Maka hanya diberikan persediaan makanan secukupnya dan air pada waktu itu, kalau bahasa sekarang aja sakereseken sabotolnya. Barulah Sayyidah Hajar yang baru melahirkan, coba bayangkan, ibu kalau melahirkan tiba-tiba diasingkan oleh suami kita, nggak diurus sama sekali. Kumaha perasaan? Kumaha? Amat tuh, betul? Iya. Nah, perasaan seorang wanita pada waktu itu sama, karena manusiawi ini seperti ini. Sampai bertanya, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau meninggalkanku dan anakku di sini? Di tempat yang begitu gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, yang ada cuma kami berdua saja. Nabi Ibrahim terus berjalan. Ditanya lagi oleh Sayyidah Hajar, wahai suamiku Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami, sedangkan anakmu ini baru lahir di tempat yang begitu gersang, tidak ada kehidupan? Nabi Ibrahim padahal ingin menjawab, tetapi ini perintah Allah tidak. Maka kalimatnya barulah Sayyidah Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan saja. Insya Allah, kalau ini perintah Allah, engkau akan mendapatkan kami dalam keadaan bersabar. Coba, lamun orang tiba-tiba di rumah, anak lagi merengek nangis, tiba-tiba ibaratkan buat susu nggak ada, si ayah teh hanya memberikan uang 500 perak. Kumaha pertarosan kasuami, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Itu kerunya. Jadi ngangguk nih, ibaratkan gitu. Ibu langsung jawab, insya Allah akan mendapatkan kami dalam keadaan modal. Masya Allah. Beda. Kadang-kadang kita menisbahkan segala sesuatu itu kadang-kadang bukan pada tempatnya. Kalau seorang nabi sudah berbeda. Tapi kan kita maksudnya bisa menisbahkan seperti ini. Insya Allah ayah, insya Allah bunda doakan mudah-mudahan ayah mendapatkan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan sekarang dikasih 500, mudah-mudahan pas pulang ayah nanti kembali lagi tetap dapat 500 tapi dolar, kan gitu. Alhamdulillah Bu ya. Ternyata kita belum melihat, ya 500 ya, jangan resiko dapur. Kaca ditinggali Bu, ngambek gue nggak lagi pas tinggalin. Nah dolar, oh beda ini. Ya masya Allah. Ini dolar masih ring ya Bu ya, masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, kalau Ishak alaihissalam kelahirannya di Palestina, berdomisili di Palestina. Makanya kenapa dari Nabi Ishak alaihissalam terlahirlah generasi Bani Israel. Karena Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub disebut sebagai bapaknya dari Bani Israel. Kemudian yang dari Bani Israel siapa saja? Nabi Yusuf. Kemudian dari mana nih ceritanya? Kan Nabi Yakub itu di Palestina, sedangkan Nabi Musa kok bisa di Mesir? Kan gitu. Maka kalimatnya adalah Nabi Yusuf lah yang membawa dakwahnya Bani Israel ke Mesir. Nanti akan diceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian penduduk Haran pada waktu itu menyembah 7 bintang. Urang mah ayeuna jadi obat ieu bintang 7. Ya. Makanya di sini adalah Sayyidah Hajar itu adalah, ada sebagian ahli sejarah mengatakan Sayyidah Hajar adalah hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim
aslinya, makanya Sayyidah Hajar nih. Kan kalau kita tahu budak itu adalah biasanya kulitnya hitam, ya Bu ya. Artinya wajahnya pun ibaratnya pun terjauh. Tetapi Sayyidah Hajar itu adalah, meskipun ada yang mengatakan dia adalah seorang hamba sahaya, tetapi punya ciri fisiknya adalah putih, cantik. Tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan seorang yang negro, tapi ini riwayatnya ada riwayat yang agak doif. Maka kalimatnya kita lebih percaya kenapa? Nabi Ismail saja ganteng, kemudian melahirkan nanti keturunannya sampai ke bawah lagi Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan kalau memang ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf itu adalah orang yang manusia yang paling ganteng, ternyata dalam riwayat yang lain bahwasannya Nabi Muhammad adalah yang paling ganteng. Baik. Kemudian nikahnya Nabi Ibrahim kepada Sayyidah Hajar atas permintaan Sayyidah Sarah. Jadi kalimatnya adalah setelah 65 tahun tidak mendapatkan anak karena dihadiahi seorang hamba sahaya yang tadi dihadiahi oleh Raja Mesir tadi, bahwasannya ya sudah, kalimatnya adalah kita berhusnudzon dan kita punya ikhtiar. Ketika engkau seorang nabi maka akan dikaruniai anak, maka nikahilah Sayyidah Hajar. Maka tidak lama dari Nabi Ismail lahir, maka Nabi Ishak pun lahir. Coba, makanya gimana kalimatnya? Kalau ada yang nggak punya anak, ada yang kayak gitu caranya? Enggak, tetap kita ikhtiar, kita berdoa ya Bu, mudah-mudahan. Nah, karena kenapa belum mengikuti kayak gitu? Atuh Pak Ustadz dan 65 tahun. Oh iya, 65 tahun ya Bu ya. Kalau bisa mah, ya kalau misalkan kita belum punya anak sampai sekarang, anak kita belum punya anak sampai sekarang, artinya lebih baik kita mengadopsi anak-anak keluarga, anak dari ibaratkan dari paman, kemudian dari bibi dan yang lain. Biar artinya apa? Biar kita tetap mengurusi anak keluarga kita. Kemudian kelanjutan kisah Nabi Ibrahim terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar adalah satu-satunya penghuni di kota Mekah. Jadi kota Mekah pada waktu itu belum dihuni oleh manusia. Maka penghuni pertama secara sensus penduduk adalah Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Kalau sensus penduduk yang pertama kali menetap di kecamatan Jalan Pasangre, siapa? Di sini? Ada? Ibu Ismir Bako? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada ya Bu? Masya Allah. Nah makanya Mekah itu pertama kali ditempati oleh Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Nah, di sini dalam hadis Arba'in dijelaskan ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, maka ditentukan 4 perkara. Jadi Bu, ketika kalimatnya ruh itu ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, maka telah ditetapkan 4 perkara. Yang pertama adalah ajal. Ajal hidup dan matinya sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, rezeki. Maaf, yang pertama adalah hidup, yang kedua mati, yang ketiga rezeki, yang keempat adalah jodoh. Telah ditentukan. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana ada seorang manusia yang sampai akhir hayatnya belum diberikan jodoh? Tetap nanti di surga akan diberikan jodoh. Jadi kalimatnya jodoh itu jangan diartikan hanya di dunia. Kan kita berdoanya adalah, ibu pernah berdoa kepada suami ibu, mudah-mudahan kita berjodoh sehidup sesurga, pernah kan? Atau sehidup semati saja? Karena di surga mah abdi bemilih lain tadi.
Bu, demi Allah Bu, di surga mah mulai ayat kata cemburu. Ya, di surga mah ibu mau pilih siapapun mangga. Bahkan disebutkan di surga itu ibu diberikan bahkan sekitar 1.300 yang namanya pengawal. Ingin apa aja tinggal hoyong kadu, hoyong mercy, langsung ayo mah hoyong kadu meuli we olahna gitu ya we. Nah ayeuna mah ada surga ge kumaha coba, betul nggak? Makanya alangkah piciknya kita ketika kita hanya mengharapkan kenikmatan dunia yang nilainya tidak apa? Ya hanya sedikit saja dibanding akhirat. Maka kalimatnya 1.000 lebih Bu. Ibu punya, kalau kalimatnya ada pembantu itu punya 1.000 lebih. Kalau Bu Eno membayangkan ibu gak ada 1.000 pembantu, kumajang-mayang, betul nggak? Iya kan? Lamun 1.000 lebih berarti orang kudu nyangu sabaraha kita. Bayangkan. Ayo namanya. Saya suka berpikir seperti ini pun tentu. Kadang-kadang saya kalau lewat betul. Ya, jalannya ayat perumahan yang besar Bu. Oh, tapi tadi isian. Yang isinya itu adalah punten yang mengurusi villa-villa yang ada di sana, betul nggak? Ya. Sebenarnya yang enaknya itu yang mengurusi villa atau yang punya villa? Yang ngurusi villa, betul nggak? Ya. Mencet AC, kan tuh mencet. Ya, pengen ke WC, tinggal pakai bathtubnya, betul nggak Bu? Ya. Tapi harus bayar nggak biaya perawatannya? Wajar, itu ngepel ya, betul nggak? Dia nggak mesti punya miliaran, tetapi dia bisa tepat di tempat itu. Berarti kalimatnya adalah apa? Sebenarnya yang pemiliknya siapa? Yang menempati itu. Betul nggak? Kalimatnya sekarang, ibu nggak punya mobil sekarang, tapi selalu berpikir, ya orang nggak mobil, Bu, ambil kan baru mobil, tentos oli oke, 2 bulan sekali. Itu kan 400.000. Tak aja bensinnya. Ai ibu mau penting mah pesen lewat aplikasi. Asal mobil soalnya benar Bu. Bade cali bade mau air ngalarang, betul nggak? Berarti selama itu nyewa berarti milik siapa? Milik kita. Tetapi ketika tidak nyewa atau ketika tidak ada ya sudah. Maka kalimatnya adalah hanya pengakuan saja. Oh, ibu mengatakan seperti ini. Ini rumah milik saya. Ketika dikontrakan, ibu asal segan nggak itu menjadi milik ibu? Betul nggak? Karena sudah disewa. Berarti sudah milik, sebagiannya milik sang penyewa sampai waktunya selesai. Begitu kan? Ya. Maka kalimatnya jangan pernah menyuruh anak kita mempunyai rumah dengan cara ribawi. Sanggupnya kontrak sudah. Karena kenapa? Kadang-kadang kita ingin memberikan sesuatu kepada anak kita hanya ingin mendapatkan komentar dari orang lain. Sedangkan yang merasakan nanti, yang menyicil, yang apapun adalah anak kita. Kasihan. Kenapa? Selama itu tidak berkah. Maka kalimatnya adalah selama masih mampu ngontrak ya sudah itu saya. Saya pun selama 5 tahun mampu ngontrak ya sudah. Alhamdulillah sekarang. Masya Allah, Allah karunia. Bantu mah ketika COVID ngajual bumi, abi makin bumi. Coba bayangkan. Min haitsu la yahtasib. Artinya selama 5 tahun ini disebut kontrak, datain alasan, Pak Ustadz namanya kontrak atau lebih ngekos? Enggak kan? Enggak kan? Tapi Pak Ustadz lagi di mana kan gitu ya? Betul nggak? Makanya kalimatnya hal yang mewah-mewah itu cuma enak ditanggul tapi nggak enak ditanggal. Ya, betul nggak? Yang mewah-mewah itu cuma enak ditanggul tapi nggak enak ditanggal. Itu kamu mayana sana. Ya ukuran. Ya. Maka kalimatnya adalah kadang-kadang
kadang yang selalu bikin kita stres itu adalah komentar siapa? Netizen. Ibunya? Atau ibu sudah mendengarkan komentar netizen belum? Belum ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, komentar offline, wah sendiri apalagi netizen Pak Ustadz. Sudah bu. Kalau nggak mau dikomentari netizen mah jangan terlalu main di sosial media. Baik. Nah, next kita masuk pada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Nah ini, baik. Jadi sholat itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Berarti pas zaman Nabi Ibrahim pun sholat itu sudah dilaksanakan. Berapa rakaat? Oh, sholat. Makanya kalimatnya ketika Isra dan Mi'raj itu untuk apa? Salah satu fungsinya untuk menurunkan rakaat sholat. Berarti orang-orang terdahulu sholatnya lebih banyak. Bu, pernah merasakan malas sholat isya? Pernah atau sering? Jawab. Kalian deh, sering tuh malah merasakan malasnya sholat isya? Nah, gitu. Pertanyaan Pak Ustadz, yang pertanyaan kan pernah. Itu baru yang namanya satu hari 17 rakaat. Coba bayangkan kalau Nabi Adam yang pertama kali menerima sholat misalkan ya 2000 rakaat. Bu, bayangkan. Terus majlis taklim dia langsung sholat deh. Ibu ya langsung sholat deh. Kumaha bu? Rawas bu. Makanya kalimatnya adalah ketika Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, bahkan ketika sudah waktu 5 sholat ini, kata nabi-nabi yang ada pada waktu itu mengatakan, ringankan lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku mau. Tetapi nabi-nabi terdahulu pun tahu kalimatnya adalah, berarti tahu psikologis kita 5 waktu sholat harore. Lamun aya nu tiung naon disebatkeuna baye ya cararang ya we komo lamun ibaratkeun salat subuhna ayeuna jam 4 langsung 7 wudu ge ti tari komo membayangkeun di kutub selatan sami teu wuduna sami. Betul nggak? Ibu waktu di Madinah tetap wudu nggak? Wudu, betul nggak? Iya nggak? Ayo orang tuh ayah di jalan pesantren ayeuna ibaratkan wudu wae tiris. Maka kalimatnya adalah zaman-zaman Nabi terdahulu sholatnya pun lebih berat dibanding sholat sekarang. Kemudian saum sudah ada. Makanya ada saum-saum nabi-nabi terdahulu yang masih dilaksanakan sebagai saum sunnah. Ya, saum Daud, kemudian Tasu'a, Asyura ya sebenarnya kalau Nabi Musa nya. Kemudian zakat sudah ada, haji sudah ada Ka'bah begitu tiba-tiba kan. Makanya dari Nabi Adam haji itu setelah ada. Kemudian khitan. Kemudian di Sahih Bukhari Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama dikhitan. Ayeuna kalimat pun tembung. Yang enak sekarang pakai laser. Kabayang zaman Nabi Ibrahim pun nama. Ya, jangan dibayang. Coba bayangkan di usia 80 tahun ada sebagian riwayat mengatakan memakai kampak yang disebut dengan khuduf dari batu. Oh, kata tapi juga jangan dibayangkan dan harus disematkan sebagai keterangan.
Ini mah kan sebagai ilmu ya. Kemudian nikah, iya. Jadi ibu dari Islam itu dari dulu zaman Nabi Adam adalah punten. Tidak ada istilahnya anak haram. Pak Ustadz ini mah lahirnya di luar nikah. Emang benar yang lahir mah di luar? Wal pas nih. Betul nggak? Kan kita suka mengatakan ini mah anak yang lahir di luar nikah. Benar dah lahir nama di luar. Namun dalam nikah nggak ada. Ya, kita terkecoh kan, betul? Selama ini kita terkecoh dengan ucapan kita sendiri. Kemudian apa lagi? Nah, nikah, syariat nikahnya Nabi Ibrahim itu sama dengan syariat nikahnya dengan ajaran Nabi Muhammad. Alasannya satu, Nabi Muhammad nikah sebelum menjadi Rasul atau belum? Sebelum. Berarti nikahnya sah. Berarti dari dulu adalah saya nikahkan fulan dengan fulana, dengan fulana ya, binti fulan, kan gitu kan? Dari dulu sama seperti itu. Itu alasannya. Kemudian menjamu tamu. Makanya Nabi Ibrahim disebutkan dalam Quran surat Ad-Dariyat begitu hebat menjamu tamu. Kemudian silaturahim, menolong orang, riba juga sama dari dulu tidak ada. Ada. Kemudian prostitusi, berzina dari dulu zaman Nabi Adam itu sudah boleh. Kemudian haramnya LGBT yang tadi, homo, lesbi, ya. Kemudian tentang akhlakul karimah. Nah, ada cerita next di bawahnya kita cerita. Saya akan menceritakan di sini, Bu. Ketika ada cerita tentang Mekah pernah kena banjir bandang, ya. Pada zaman Rasul, di usia 35 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad, di usia 35 tahun, Ka'bah itu pernah terkena banjir bandang. Maka robohlah sebagian dinding-dinding Ka'bah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang merobohkan Ka'bah waktu itu? Karena kalimatnya seperti ini, Bu. Pada waktu itu Ka'bah itu pernah kena banjir bandang dan seluruh dinding-dindingnya itu roboh. Kalimatnya kan kalau kayak gitu berarti Ka'bah harus renovasi karena tempat ibadah. Maka di sana ada sebuah yang disebutkan, karena Ka'bah adalah tempat ibadah kita bersama, yuk kita sama-sama berbondong-bondong, kita meminta sumbangan atau ibaratkan siapa yang punya uang untuk membangun atau merenovasi Ka'bah kembali, silahkan. Maka ada statement pada waktu itu bahwasannya apa? Ka'bah tidak boleh direnovasi menggunakan harta riba. Berarti kalimatnya sebelum zaman Nabi Muhammad riba itu sudah ada dan sudah diatur. Berarti selama ini Ka'bah sampai sekarang dibangunnya Allah jamin tidak pernah tersentuh oleh harta riba. Sampai di sini kisah tentang Nabi Ibrahim kita akan bahas pada episode selanjutnya, insya Allah. Mungkin hanya bisa sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sirana nawiyah telah saya sampaikan. Kita lanjut ke sesi enggak, kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Ada. Kalau tidak ada,
Mungkin kajian hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Semoga dari ilmu yang telah saya sampaikan kita bisa mengambil hikmah untuk kehidupan sehari-hari. Jika kami kasih, kita doakan sekali lagi untuk anak Ustaz. Allahumma rabbana nasi azhiril ba'sa ishfi anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Mudah-mudahan cepat sehat ya Ustaz. Kita tutup jika memang tidak ada pertanyaan dan beristighfar 3 kali, kemudian kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah menyempatkan waktunya.